Super Kids. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa, antusias, yes, antusias. Senang banget, Kezia sama Nio udah bisa hadir di sini untuk menemani kalian tentunya di ibadah online Super Kids. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Siapa anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya. Yeay. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujikan lagu ini lebih dalam lagi, lebih serius lagi, oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom Super Kids, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi ya hari ini. Wah, gak kerasa sudah bulan Desember. Habis ini kita akan merayakan hari Natal. Christmas Day, Merry Holiday. Boom, boom, boom. Wah, ditunggu loh ya. Nanti tanggal 24 Desember kita sama-sama Natalan di gereja. Wah, gak sabar ya. Kita akan berjumpa kembali secara onsite ya. Ya, untuk hari ini Kak Yusa akan membahas tentang menjadi terang. Tapi sebelum kita memulai ajaran kita hari ini, mari Kak Yusa mengajak kalian semua untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Adik-adik, tema kita tadi yaitu menjadi terang. Kira-kira di pikiran adik-adik kalau mengingat atau menerima kata terang itu apa sih? Apa? Ada yang tahu nggak? Ya, biasanya kalau kita berbicara kata terang atau mendengar kata terang, di dalam pikiran kita adalah sebuah
lampu atau cahaya. Biasanya terang ini berada di tempat yang pintar, di tempat yang gelap ya. Kalau kita lampu mati biasanya, kalau lampu mati itu pasti gelap. Kita membutuhkan sebuah cahaya, yaitu bisa melalui lilin, Hey, that's pretty good. bisa melalui senter atau ataupun benda-benda yang tidak dialiri listrik ya, itu bisa. Maka di tempat yang gelap ketika ada cahaya atau terang itu menjadi kelihatan ya. Tapi adik-adik, hari ini kita akan belajar apa sih definisi dari kata terang. Yuk disimak ya. Di situ Kak Yusa tulis definisi kata terang. Yang pertama apa? Dapat dilihat. Yang kedua yaitu nyata. Dan yang ketiga jelas. Wow. Jadi kalau berbicara terang adik-adik, itu bisa dilihat jelas dan nyata. Sekarang kakak punya gambar ini. Ayo, gambar apa ini? Ayo. Iya bener, orang yang lagi kemah dan menyalakan api unggun. Mereka ini berkemah di tengah hutan adik-adik. Bisa dilihat ya pada malam hari. Tapi ada api unggun, itu yang membuat menjadi terang. Meskipun di tempat yang gelap, di hutan ya, ketika ada api unggun, terang itu dapat menyinari yang ada di sana. Bisa melihat teman yang satu, teman yang satunya lagi lah. Itu terang. Jadi manfaat dari terang yaitu bisa melihat keadaan yang ada di sekitar. Sekarang mari kita ini adik-adik sekalian dan juga Kak Yusa, kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya untuk menjadi terang. Yuk disimak sebuah ayat. Kita baca sama-sama di Matius 5 ayat yang ke-16. Kak Yusa bacakan untuk kalian semua. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, adik-adik sekalian, coba ya dilihat sekali lagi. Ada huruf yang Kak Yusa cetak warna merah. Coba disimak ya. Di situ ada kata terangmu. Ya, adik-adik tahu nggak apa sih arti kata terangmu di situ? Arti kata terangmu di situ adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang tentunya bisa orang lain lihat. Seperti apa Kak Yusa? Lah itu Kak Yusa tulis seperti melihat hatinya adik-adik. Dan kedua, tubuhnya adik-adik. Yang ketiga, tindakannya adik-adik. Dan yang keempat, pekerjaan. Wah, tapi aku kan belum bekerja Kak Yusa. Pekerjaan itu bisa meliputi sekolah ya. Kalau kita yang masih sekolah, kita bersekolah, belajar, itu pekerjaan kita. Nice. Ya, adik-adik, jadi kata terangmu di situ ada segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang bisa dilihat orang lain. Misalkan tindakan kita bisa dilihat dari tindakan. Contohnya, kalau anak itu suka menangis, wah berarti anak itu cengeng. Apa-apa nangis. Yang kedua, misalkan anak ini suka marah-marah, lah
Berarti anak itu biasanya emosian, gampang marah. Jadi segala sesuatu yang bisa dilihat orang lain di dalam diri kita itu adalah sebuah terang. Adik-adik, kita kan menjadi anak Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang. Maka Kak Yusa ada pertanyaan, bagaimana menjadi anak-anak Kristus yang dapat memancarkan terang dan memuliakan Tuhan? Kita kan anak-anak Tuhan, kita harus memancarkan terang supaya memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk disimak. Yaitu caranya dengan membangun diri melalui perbuatan. Maksudnya gimana Kak Yusa membangun diri melalui perbuatan? Yuk, ada ayatnya di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik, membangun diri melalui perbuatan itu melalui iman. Gimana Kak Yusa maksudnya ya? Aku kok bingung. Maksudnya seperti ini adik-adik. Adik-adik kan percaya kepada Tuhan Yesus. Lah, jadi ketika perbuatan kita itu harus sesuai dengan karakter Tuhan. Lah, melalui apa? Melalui iman adik-adik. Iman kepada Tuhan. Apa sih iman? Iman yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya ini? Iman kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita untuk beriman? Sekarang kan pertanyaannya seperti itu. Caranya, yuk dilihat. Kita berdoa. Cara kita beriman. Dengan cara apa lagi? Membaca kitab suci. Dan yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini yang adik-adik lakukan. Itu adalah cara adik-adik beriman kepada Tuhan. Lah, kalau sudah beriman kepada Tuhan, maka tindakan kita, perbuatan kita secara langsung mencerminkan anak-anak Tuhan. Lah, kan adik-adik sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Masa sih perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Pastinya sesuai, karena apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka dari situ, ketika kita melakukan tindakan iman kita, orang lain ini nanti akan melihat, terang kita akan muncul. Wah, ternyata adik-adik memiliki hal yang luar biasa. Karakternya adik-adik baik, sifatnya adik-adik baik, apalagi pekerjaan adik-adik baik, sekolahnya baik. Yang tadinya malas jadi semangat, yang tadinya kita disuruh mama papa untuk bersih-bersih rumah, sekarang mau. Lah itu ada perubahan karakter, perubahan sikap. Yang awalnya tidak baik menjadi baik. Kak Yusa ada sebuah film. Ini yang mengisahkan, yang di Alkitab yang mengisahkan sebuah gambaran yang dimana dia ini pekerjaannya dulu jelek, tidak baik, tetapi ketika mengikut Tuhan, dia diubah menjadi orang baik. Yuk disimak videonya. Yesus memanggil Matius. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu, kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma.
Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira. Lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Nah, bagaimana adik-adik? Seorang pemungut cukai ya, dia bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu dia sedang melakukan tindakan yang tidak baik. Apa sih pemungut cukai itu? Orang yang menarik pajak. Lah, pajaknya itu tidak sesuai dengan aturan adik-adik. Dia seenaknya sendiri mengambil pajak dari orang lain. Itu perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, dia diubah ya menjadi seorang pengikut Tuhan yang luar biasa. Begitu halnya dengan hidup kita yang tadinya kita males, tadinya kita nggak semangat buat ke gereja atau beribadah, tetapi sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita jadi semangat, terang kita muncul, perbuatan baik kita muncul, dan itu yang dilihat orang lain. Maka Kak Yusa di ayat penutup, yaitu di Efesus 5 ayat 8, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengenal siapa Tuhan dan adik-adik percaya kepada Tuhan. Maka sekarang adik-adik bukan lagi menjadi anak gelap, tetapi menjadi anak-anak terang. Wah, luar biasa. Sekarang mari kita memulai hidup kita menjadi anak-anak terang. Kak Yusa sudah berakhir sampai di sini. Mari Kak Yusa mengajak adik-adik untuk berdoa sebelum menutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan,
tuntun kami agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik, agar kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.